kalau asumsi pertama gua ya, menurut sudut pandang gua, orang yang tanda kutip yang awalnya normal tiba-tiba jadi LGBT, terlepas dari kesehatan mental ya, awalnya trauma. Itu kayak trauma, nggak ada yang support, nggak ada yang bantu, tiba-tiba masuklah yang orang yang menyalahgunakan ini. Itu awal mulanya kalau menurut gua. Dari nyaman, ya namanya nyaman ya, mungkin kayak lu tau sih kalau udah nyaman, udah seneng gitu kan, udah bahagia, nggak bisa lepas dong. Dari nyaman, akhirnya gue sayang sama dia. Tanda kutip, mungkin ini agak menjurus sedikit ya. Gue sering ngelakuin hubungan suami istri sama dia. Nah, terus itu temen lu masih sekarang? Masih. Halo guys, ketemu lagi bersama gue Al David. Dan gue Imam. Bro, gue lihat-lihat kayaknya lu lagi bete nih kayaknya. Gue lihat nih, lagi bete nih. Maksudnya gimana bro? Ya, lu lagi bete gitu maksud gue tuh. Iya, betenya tuh maksudnya gimana gitu. Nah, LGBT. Widih. Yang di malam hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang apa sih jadinya kayak LGBT lah. Nggak tahu ya ini emang tren gua yang telat masuk gitu bro. Apa emang FYP gua tuh depan belakangan gitu dari orang lain gitu. Akhir-akhir ini tuh banyak banget masuk di beberapa FYP gua tuh kayak di sosial media gua tuh tentang LGBT gitu bro. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Jadi dia tuh udah nggak ada kayak kemaluan lagi bro, udah Jadi kayak udah ini ya, udah apa namanya, udah spontan. iya udah kayak hal biasa gitu bro. Iya. Dia kayak punya dunianya sendiri lah gitu. Yang mau gue tanyain ke lu nih bro, kan gue mau bahas dulu nih ya. Pertama-tama yang gue bahas ya, menurut lu nih ya, menurut sudut pandang lu, Iya. yang memang kita nggak tahu apa-apa lah, kita anggap kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu medis, kita nggak tahu arti tentang hubungan seperti itu, kita nggak ngerti kan, kita bukan di lingkungan situ kan. Kalau menurut sudut pandang lu sendiri nih, dari yang lu lihat, entah emang dari video atau di keseharian lu gitu, Iya. menurut lu kenapa ada orang yang mau berhubungan sesama jenis kayak cewek sama cewek, cowok sama cowok? Kenapa kalau menurut lu? Lu pernah ada nggak ngelihat atau teman lu sendiri ada nggak? Enggak, maksudnya gini, kalau gue sih lihat sih sering ya. Sering. Sering lihat gitu kan. Apa teman-teman lu kayak gitu semua? Kayak di jalan-jalan gitu kan, misalnya gue lagi jalan kemana gitu kan, ada cowok tiba-tiba dia rangkulan gitu kan, Itu kan nongol terus nggak ini kali. pegangan tangan gitu kan. Kalau lu gimana? Cepakat cepiki apa cepakat cepiki cepakat gitu. cepiki gitu ya. Nah, kan maksudnya kalau misalkan logikanya, kalau misalkan cowok normal cepakat cepiki atau pegangan tangan atau rangkulan itu kan dia kan jaga image kan, enggak lah gitu kan. Apalagi cowok-cowok yang benar-benar cowok gitu kan, Cowok dia, tulen. dia ngomong itu ya kelihatan lah dari cowok-cowok yang sebelumnya gitu kan. sebelumnya Gimana tuh? Ada tuh? sebelumnya ya itu yang lu tadi bilang gitu kan, ya kan. Nah, kelihatan. Tapi kalau misalkan cowok-cowok asli, dia tuh mungkin enggak gitu, kayak cepakat cepiki, terus rangkulan, atau ya mungkin sebagian besar juga ada yang rangkulan, mungkin bisa dibilang itu kan normal. Tapi cuman yang cepakat cepiki itu kan kalau di depan umum kan nggak etis kan. Iya sih, kayak Gitu kan. kayak udah. Misalkan lu gitu kan Oh, ketemu, gua gak mau. Apa contohnya si A lah gitu, gua gak mau. Gua mah itu doa coba bahaya coba, gua gak mau. misalkan gitu Gua kan. gini. Gak mau lu lagi. Ini udah Ya, enggak lah itu cuma itu gini. Iya. Sentil gitu. Waduh, bahaya Ya nih. tadi bro, anjing enggak lah. Lanjut bro. Ya jadi istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan cowok normal itu bener-bener laki lah. Dia Laki, di depan umum itu kayak cepakat cepiki itu cium pipi kanan, cium pipi kiri, itu dia mungkin malu gitu kan. Cuman kalau misalkan kurang gitu kan, ya mungkin ya cuek aja gitu kan. Ini hidup gua gitu kan. Bodo amat lu siapa gitu kan. Maksudnya ya itu yang tadi gua bilang itu, ya ada malunya lah kalau laki-laki bener-bener laki gitu kan di depan umum gitu. Ya mungkin menurut mereka itu bro kayak udah kayak normalisasi lah bro. Iya. Dia tuh ya bilang tuh udah kayak penyetaraan yang banyak kok sekarang, kayak
mereka itu kayak komunitas LGBT itu kayak minta penyetaraan, Iya betul. kayak menormalisasikan ya yang harus nggak terjadi ya ada gitu. Tapi gue nggak tahu sih maksudnya yang lu bilang itu laki-laki normal pada umumnya atau laki-laki tulen itu menurut lu seperti apa kalau laki-laki normal tulen yang berotot kah atau yang kayak gimana? Iya kalau misalkan gitu sih kita bisa ngelihat dari gaya dia bicara. Kayak gimana contohnya? Lu bisa nyampein nggak Kan kira-kira? menyong-menyong gitu kan mulutnya kan apa gimana gitu kan. Menyong-menyong. Nada juga udah beda loh. Kalau misalkan Nadanya, cowok gitu cempoknya kan. gitu. Gimana gitu? Coba Tahu. contohin. Gue nggak bisa mam. Oh. Nggak bisa gue. Soalnya gue maksudnya Tulen. bukan kayak gitu kan. Jadi istilahnya gue nggak bisa gitu. Nggak bisa. Buat nyambunginnya ngomongin nggak bisa gitu. Kalau misalkan cowok-cowok yang benar-benar asli gitu kan, dia kan ya ngomong kan dijaga gitu Iya, kan. dijaga sih. Nggak mungkin dia langsung kayak ngomong-ngomong kayak yang cowok-cowok yang LGBT itu nggak mungkin. Dia ada image-nya, malu lah gitu kan. Nah kalau kata gue sih gitu. Mungkin dia kayak lebih ngejaga tata bahasanya gitu ya. Iya, ada Nggak bahasanya. asal mungkin Iya. gitu. Mungkin juga kalau misalkan cowok-cowok ini kan cowok-cowok yang normal gitu kan dia kan ngomong asal, sompral gitu kan. Maksudnya bukan sompral gimana gitu kan. Woi, gimana nih? Kenceng gitu ngomongnya kan. iya. Tapi kan kalau misalkan cowok ini kan gue mulai. Coba gimana dong gimana? Gue nggak bisa, Imam yang bisa. Lah, saya. Terus kalau dari itu kan kita ngebahas cowoknya ya dari segi cowoknya. Sekarang kalau dari segi ceweknya tuh. Iya. Lu bisa ngebedain Kalau nggak? cewek itu biasanya tuh kalau gue keseringan tuh ngelihat gitu tuh kadang tuh cowok ya. Kalau cewek itu jarang-jarang sih ya. Jarang, maksudnya pernah gue lihat, tapi gue agak susah juga ngebedainnya kalau cewek ya. Soalnya dia kan gimana ya? Mungkin beda sama cowok. Kalau cowok kan kalau yang kayak gitu bisa dibilang yang gitu kan. Itu ya tuh kan? gimana gini Yang gimana? gitu kan. Oh, Yang gitu. tanda tanya lah Oh, istilahnya tanda kan. tanya. Tanda tanya gitu kan dia kan cuek. Iya Di sih. depan umum kan cuek. Mau dia rangkulan, mau dia pegangan tangan, mau dia cepakat pikir, dia cuek. Kalau udah jiwanya udah Meronta-ronta gitu. Meronta gitu. iya kan udah susah gitu kan. Kalau misalkan udah kayak gitu udah susah. Tapi kalau misalkan cewek, dia masih ya gua akuin dia masih bisa lah jaga gitu kan. Jaga buat image-nya itu masih bisa gitu kan. Istilahnya kalau cewek tuh bisa main belakang lah gitu kan. Nggak Main kayak belakang? cowok. Main Iya. belakang? Beda apa Maksudnya, dia nengok-nengok dulu nih, banyak orang nggak gitu. Main belakang Mungkin, berarti. Main belakang. Mungkin kayak gitu. Cewek main belakang apa cowok yang main belakang? Hmm. Ayo Dik, yang main belakang cowok apa cewek nih? Tahu dia bro. Ya. Tahu dia. Berarti lu nggak bisa ngebedain gitu, yang cewek itu nggak pernah nemuin gitu, yang di pinggir jalan atau Kalau yang di cewek tempat itu kerja gue lu. jarang nemuin. Ya kebanyakan tuh yang gue lihat tuh ya itu yang cowok. Kalau yang kayak lu kita nggak tahu, nggak maksud untuk menyudut atau menuduh ya. Kalau yang cowok cewek tomboy gitu menurut lu di LGBT bukan? Jadi kalau cewek tomboy itu ya gue agak nggak tahu lah gitu kan. Nggak bisa kurang, membedakan. kurang bisa membedakan. Beda sama cowok. Kalau cowok ya mungkin ya dia udah ya itulah gitu kan, udah tahu lah kalian juga kan gitu kan. Ya sekarang gue mau nanya sama lu bro. Nggak mau ah. Gue takut nih, gue udah curiga nih kalau kayak gitu nih. Nanya apa nih? Nanya alamat lo. Lu itu tahu cewek tomboy kayak begitu, cowok kayak gitu tuh gimana tuh? Dari apanya gitu kan? Dari sikapnya kah? Apa dari gayanya? Apa dari jalannya gemulai gitu kan? Gini-gini apa gimana? Gini-gini tuh gimana ya? Gini-gini? Kipas-kipas gitu kan. Gak, makanya maksudnya gue berani ngebahas malam hari ini tuh ya gue cukup kaget juga bro. Ya mungkin kita kan tinggal di Bogor gitu ya. Gue cukup kaget ngeliat EPP gue ada bahasa namanya tuh kalau nggak salah tuh Bogor Moment. Lu tau nggak Bogor Moment? Bogor Moment itu pernah nggak tahu itu kapan, nggak tahu kenapa baru muncul di EPP gue. Gue terlambat gitu, tapi kayak gue tuh kayak kaget aja gitu. Banyak pesta gay di puncak bro. Anjir. Serius gue. Makanya gue kayak kaget gitu kan. Lu tuh taunya tuh gimana tuh? Maksudnya lu nongkrong di beranda lu apa gimana gitu? Ya ini sih sebenarnya ada hubungannya gitu sama yang gue alamin gitu. Maksudnya kayak cerita temen gue, bukan guanya, maksud gue bukan gue aja gitu ya. Yang gue alamin itu gue punya temen, nanti gue bakal cerita juga. Nah jadi gue tuh pas gue kan nyari tahu nih kenapa temen gue bisa kayak gini gitu kan. Taunya abis gue scroll kayak gitu, tiba-tiba besoknya tuh FPP gue kayak gitu semua. Entah emang LGBT, gay, lesbi, transgender, semua muncul cucok-cucok semua lah gitu. Makanya kata gue kok bisa di daerah Bogor ada yang kayak gitu loh gitu. Juga kayak gak masuk etis buat pikiran gue gitu. Iya.
Ya mungkin itu hak-hak lu gitu kan, bebas gitu kan. Setelah lu lah itu mah, tapi ya seenggaknya ya namanya hal buruk gitu kan. Kita nggak maksud untuk kayak mendiskriminasi ya, bukan maksud untuk kayak menyudutkan suatu golongan gitu ya. Tapi seenggaknya lu kayak lebih jaga sikap lah, lebih jaga kayak tata krama gitu kan. Ya kalau emang gitu ya itu masing-masing gitu, lu ngapain harus pesta-pesta gitu. Misalnya emang udah nggak tahan ya udah berdua aja cukup gitu kan. Ngapain rame-rame. Kayak gitu kalau ke Ciduk kan lulu juga gitu, nama-nama kota Bogor juga gitu kan. Gue itu terserah itu masing-masing, gue nggak mau ikut campur urusan mereka gitu. Maksud gue tuh kayak, gue tuh nggak maksud kayak untuk melarang lah. Lagi pula kan mereka selalu minta kan kayak normalisasi kan, penyetaraan, kayak makhluk hidup biasanya gitu, kayak minta pengakuan lah. Dia tuh kayak ada pernikahan sesama jenis gitu kan. Mungkin lu pengen juga gitu, setelah lu kalau pengen gitu, kalau gue kan nggak mau gitu. Yang gue bilang tadi kalau emang lu pengen sama cowok lu atau sama pasangan lu gitu atau sama cewek lu, ya udah cukup lu berdua aja, entah emang di rumah atau emang tanda kutip lu ngekos bareng, gak usah rame-rame. Kayak gitu kan kayak lebih gimana ya, lebih mencurigakan loh bro. Ngeri kayak gitu tuh. Jadi begitu bro. Nah itu kan udah lu ceritain yang tadi tuh. Nah sekarang gue mau nanya lagi sama lu nih. Lu pernah nggak di jalan atau di kafe atau di mall ngeliat gitu kan, lu lagi jalan sama siapa, pasangan lu siapa gitu kan, nah lu ngeliat tuh cowok kayak gitu tuh, nah gimana sikap lu? Ya kalau gua sih entah kenapa ya, kalau di kafe kan gue emang orangnya jarang pernah nongkrong gua sendiri, nggak pernah nongkrong gua rata-rata tuh di rumah. Tapi kalau di jalan juga gua nggak pernah, kayaknya lu doang deh yang ngomong kayak gitu deh. Terus sering nemu kayak gitu. Oh di jalan sih suka ada Apa aja. jangan-jangan lu ketemunya di tempat pangkalan mereka? Lu sering mangkal bareng mereka gitu. Kalau gua sih lebih sering ketemunya bro di jalan, nggak pernah di kafe. Gua lebih sering ketemunya itu kayak di tempat kerja gua sih. Oh tempat kerja Adalah lu. mungkin lu tahu tempat kerja gua Iya. kan. Ya gue sering ketemunya ya Banyak tuh? kayak gitu. Ya banyak sih enggak, maksudnya tetap Ada aja gitu. tetap minoritas, enggak beberapa, mungkin kita 15 orang atau 20 orang. Ya mereka tuh 2 orang pasti kayak gitu, tapi ya kita dimulai gitu, mulai semua masih ada gitu. Kalau gue ya kita nggak benar banyak omong karena kita udah sama-sama tahu, udah bodo amat gitu. Selama lu nggak ngusik kita, lu nggak godain kita, kayak lu nggak macem-macem lah Iya. gitu. Cukup mereka aja sama mereka. Ya gue bodo amat gitu. Gue cukup welcome aja Masing-masing gitu. masing-masing. Jadi yang mau gue bahas itu bro kan awal mulanya kan, gue bilang tadi kan ke lu kan. Awal mulanya tuh kenapa mereka tuh bisa jadi LGBT, lu tau nggak kenapa? Kalau gue sih nggak tahu gitu. Ya mungkin kalau yang berpengalaman gitu ya, yang mungkin pada ahlinya atau emang yang pakarnya lah. Iya. Kayak mungkin kayak masalah kayak sosiologi atau masalah kesehatan mental dan lain-lain gitu ya. Gue kan nggak tahu kesananya, tapi gue dapet cerita yang gue bilang tadi, ini ada sambungannya, ada kaitannya sama yang mau kita bahas. Pengalaman gue sendiri gitu bro. Apa mungkin ya gitu kan dia disakitin sama cewek, nah, mungkin dia udah trauma sama cewek. Persis sekali, Gitu. ini persis sekali. Jadi gue punya hampir jadian zaman sekolah dulu SMA. Tapi ini cewek bukan cowok ya. Kalau sampai jadian sama cowok ngeri juga gue. Ini cewek, gue hampir jadian sama cewek ini. Dia bisa dibilang yang cewek berprestasi. Mungkin dia pintar, mungkin para bro tuh tahu di SMA itu pasti ada MPK dan OSIS, ya kan? Gua tuh kan anak MPK. Dia ini kebetulan ketua MPK-nya di SMA gua. Yang cukup gua miris, gua udah lost kontak sama dia beberapa tahun setelah lulus, ada kali hampir 10 tahun, Bro. Nggak ketemu. Tiba-tiba dia menghubungi gua lewat Facebook. Ngechat gua kan. Ini gua tukar kontak lah, nanya kabar kan, basa-basi busuk kan. Gak beberapa lama setelah komunikasi, gue liat statusnya dia kayak gimana ya, kayak bikin video-video mesra sama cewek, tapi yang kayak cowok tomboy, tau gak lo? Rambut pendek, terus pakai tindik di sini, tindik di sini, terus yang lidahnya ditindik. Gue maksudnya nggak masuk diskriminasi ya, gue cuma kayak ini menceritakan apa yang gue lihat sama teman gue itu. Yang gue awal mula mikir, ini temennya bikin TikTok gue yang banyak, hal biasa gitu kan. Gue nggak komen, gue diemin, gue cukup lihat. Yang keduanya, nggak lama tuh kayak 3 hari kemudian, dia bikin lagi upload video sama si temen yang sama. Nah ini beda nih konteksnya. Dia di sini tidur di pundak. Maksudnya ya mungkin cewek sama cewek udah biasa masuk ke kamar mandi itu kencing bareng kan. Suka bareng masuk. Lu pernah pasti seneng kan kayak bareng kamar mandi. Lu kok cowok geli nggak masuk bareng? Ya geli lah. Ya gitu kan. Geli banget lah pasti kalau cowok cewek kayak hal biasa gitu. Tapi yang bikin gua nggak masuk akal, dia tiduran di sini, si cowok yang tomboynya itu kayak gini, gitu. Cium gitu. Nyium. Yang nyium bukan pipi, bukan kening. Bibir. Nah, itu yang. So gua komen kan.
namanya kan sebut aja namanya Iren gitu kan. Ren, lu kok kayak gini sekarang? Kenapa mam? Sorry ya kalau lu nggak seneng kata dia gitu. Gua nggak maksud untuk kayak minta kesenangan lu, atau gua nggak maksud untuk kayak gimana ya, di mata lu gue jelek, ya bodo amat. Ini bentuk pelampiasan emosi gue, kayak gitu. Gue bingung dong, maksudnya itu pelampiasan emosi itu kenapa? Taunya dia cerita itu, gue dihianatin mantan suami gue, mam. Udah suaminya itu selingkuh sama teman dekat dia sendiri. Udah gitu, udah selingkuh, akhirnya mereka nikah. Si suaminya sama temannya sendiri, bro. Nikah, anaknya dibawa. Dan anaknya, anak temen gue ini disiksa sama temannya, dipukulin. Bisa gitu ya? Akhirnya dia coba ngambil hak asuhnya kan, tapi nggak menang. Mungkin kurang ini, kita nggak tahu. Nggak menang. Jadi dia tetap kayak anaknya cerita selalu dicubitin, selalu dimarahin. Dia kan gimana namanya seorang ibu pasti ini kan, dia nggak lama kayak mungkin nggak ada tempat curhat, nggak ada support system dari lawan jenis. Tiba-tiba lah si cewek bondol ini atau si cewek kekar ini, cowok kekar gitu kan, masuk cowok cewek ya? Cewek kekar kan, kalau itu kan kekar, ya kan cowoknya. Langsung masuk ke kehidupan si temen gue ini. Dengan asumsi dia bilang, saat gue terpuruk, saat gue susah, cowok gue ini mam yang datang. Cowok gue ini yang ngasih support gue. Cowok gue ini yang ngasih ketenangan buat gue, ngasih gue kenyamanan, ngasih gue solusi. Berarti lu cinta emang, sayang sama cowok lu yang ini ya? Sama gue sendak-sendak karena temen kan, sama lesbian lu ini gue gituin. Ya gue cinta, gue sayang, kata dia. Gue rasa semua cowok itu sama aja, kata dia gitu. Kalau gue nih, kata dia gitu kan, kalau gue mungkin sebelum si cowok gue yang sekarang ada, mungkin ada yang lawan jenis, mungkin gue bakal pacaran sama cowok lawan jenis lagi gitu. Salahnya pas gue lagi terburuk, yang datang mereka, yang datang tuh dia. Akhirnya gue mau nggak mau, bro, kata dia. Gue mau nggak mau, mam. Gue udah nyaman sama dia. Di saat gue susah, di saat gue terpuruk, dia selalu ada buat gue. Dari nyaman, ya namanya nyaman ya. Mungkin ya lu tau sih, kalau udah nyaman, udah seneng gitu kan, udah bahagia, gak bisa lepas dong. Dari nyaman, akhirnya gue sayang sama dia. Tanda kutip, mungkin ini agak menjurus sedikit ya. Gue sering ngelakuin hubungan suami istri sama dia. Kata dia kayak gitu. Nah, terus itu temen lu masih sekarang? Masih. Gue pertama hubungan sama dia itu, maksudnya hubungan kontekan yang gue bilang tadi awal, mulai dari dia minta nomor gue di Facebook ya, 2023 setelah COVID. Dan sekarang gue setiap ngeliat story WA-nya dia, 2023 kan 2025. 2 tahun masih berjalan, masih dengan cewek yang sama. Gila. Kalau untuk pengalaman cowok gue nggak ada gitu, kayak cowok tanda kutip ya LGBTG gitu. Gue nggak ada. Tapi kalau untuk lesbi ada, itu ya? Ada temen dekat gue sendiri, bahkan bisa bilang tuh hampir jadian. Gue kayak ya gue nyesel juga gitu kalau gue tahu dia emang ada masalah gitu, atau gitu ya gue coba menyelamatkan dia gitu. Gue bukan sok jadi cowok paling baik gitu, tapi kayak sayang aja loh. Lu dulu tuh bisa dibilang tuh siswi yang berprestasi, pintar ya, baik, lu MPK bro, pemimpin sekolah lu. Masa iya sekarang jadi belok, punya kelainan mental kayak gitu, ya gue kasihan. Itulah. Jadi gitu bro. Ya jadi kalau udah disakitin, mau cewek mau cowok ya mungkin ya jatuhnya ke situ mungkin. Iya, mentalnya udah kena. Mungkin udah trauma sama cewek sama cowok ya, mungkin itu yang lu tadi bilang itu ya jatuhnya ke lesbi, kalau enggak ke itu gay tadi. Mungkin karena dia udah trauma sama pacaran, terus dia disakitin, trauma. Nah, itu jatuhnya ke situ. Jadi kayak coba suasana baru. Iya, betul. Gua nggak mau gua pacaran sama cowok. Nggak mau gua pacaran sama cewek. Lu nggak mau pacaran sama cewek? Enggak, maksudnya. Oh, maksudnya gua kira lu. Ini kan trauma si cowok itu kan, cewek itu trauma kan, cowok cewek itu kan trauma kan, gitu. Jadi. Oh, berarti bukan lu gitu? Bukan. Jadi istilahnya ya yang tadi gua bilang itu ya, dia itu trauma karena dia sering disakitin. Ya mungkin ya itu, ya maksudnya terlepas tanda kutip ya, banyak kok bro. Ya mungkin yang ada juga yang cowok yang cucok ngelambai di circle gue, maksudnya di circle kerjaan gue, yang mungkin yang gue bilang dia tuh, gue nggak tahu ya masalah kesehatan mentalnya itu. Gue itu di tempat kerjaan lu kan ada cowok melambai gitu kan, itu lu nggak coba sadarin dia gitu.
supaya dia jadi cowok asli gitu, gak bisa lu nyadarinnya gitu. Konteks lu nih maksudnya gue nyadarinnya tuh mesti gimana? Gua baca-baca nih gini, contohnya kayak gini. Gua sembur gitu. Enggak. Maksudnya gimana nih konteksnya? Sadarin gimana nih? Enggak, maksudku gini. Lu gini-gini? Enggak. Gua kayak gitu, maksudnya gimana nih? Enggak, maksudku gini bro, kan si cowok itu kan udah melambai gitu kan, melambai gitu kan, ya lu kasih cewek sama dia gitu kan, kenalin cewek tuh ke si cowok itu melambai itu, mau nggak dia gitu kan, kalau nggak mau kenalin lagi sama lu sampai dia mau gitu, apa gimana gitu. Itu apa? udah bosen bro, itu udah sering Udah banyak pernah? beberapa temen gua, tim gua, kayak coba nih gua kasih cewek gini-gini, dia bilang masih seksian gue, kayak gitu bro, ih kok gak sama ya, oh tidak, gitu bro. Lu kok tawa-tawa sih bro, kenapa? Lu geli istri ya jadinya ya? Nah maksudnya, kalau dari yang cowok, banyak, maksudnya kalau gua kan kita mau bahas tentang yang kayak awal mulanya itu bukan masalah kesehatan mental ya, maksudnya mungkin mereka dari marwahnya emang normal, tapi tanda kutip karena suatu kejadian atau suatu momen, mereka jadi memutuskan untuk belok gitu. Kalau yang cowok, kalau yang gua tahu ya, gua nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau yang gua tahu di circle gua itu, mereka tuh dari kecil Oh dari kecil? sampai mereka belum terjun ke suatu pekerjaan, jadi lelaki atau wanita normal. Sampai tanda kutip, yaitu pengalaman Pergaulan? dikhianati, disakiti, dan dilecehi. Itu. Kalau cowok dilecehi sama cowok lagi. Gitu, maksudnya kayak gimana ya? Ya itu hal yang nggak terduga buat mereka. Iya betul. Tapi ya mau gimana, dunia terus berjalan. Ya mau nggak mau dia awalnya ya kayak menyesal. Tapi kayak ada nggak kesel. nih, bro? Lama-lama dia menikmati bro, gitu. Enak juga nih, gitu bro. Tapi ada nggak cowok ini normal nih? Nah, misalkan di tempat kerja lu gitu kan. Lu ngelihat cowok ini normal nih pertama nih masuk ke tempat kerja lu. Nah, udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan gitu kan. Udah beda tingkahnya. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Ada lu. Anjing. Enggak, maksudnya kalau kayak gitu bro, kalau kayak gitu ada. Kalau kayak gitu waktunya nggak sebulan 2 bulan bro. Kayak gitu lama. Gue pernah ketemu Adaptasi gitu ya? ya di tahun 2017 gue ketemu dia masih normal. Gue ketemu sama dia terakhir 2024 udah ngelambai. Anjing. Itu masih ada transisi, nggak bakal mungkin lu dalam sebulan udah belok, nggak bakal mungkin. Kayak gitu tuh butuh waktu. Dari mentalnya kena, hancur, sampai dia kayak merasa penyesalan, akhirnya nggak ada yang ngebantu, nggak ada yang nolong, akhirnya pasrah. Datang seseorang yang bisa ngasih kenyamanan. Bang tadi, ya awal mulanya mungkin tanda kutip ya, gue nggak tahu, ini gue nggak mengakui keseluruhan ya bro. Iya. Gue kayak menurut asumsi gue gitu. Entah emang kalau kalian benar, kalian boleh komen benar, kalau salah komen salah gitu. Ini cuma asumsi gue. Kalau asumsi pertama gue ya, menurut sudut pandang gue, orang yang tanda kutip yang awalnya normal tiba-tiba jadi LGBT, terlepas dari kesehatan mental ya, awalnya trauma. Itu kayak trauma, nggak ada yang support, nggak ada yang bantu, tiba-tiba masuklah yang orang yang menyalahgunakan ini. Itu awal mulanya kalau menurut gue. Iya, kalau ya itu sih ya gue juga berpikirnya kayak gitu sih. Jadi istilahnya Itu. ya trauma. Si cewek ini trauma, dia udah malas buat pacaran sama cowok sama cewek gitu. Kalau lu malas pacaran sama cewek, Iya, gimana? lu malas pacaran sama cewek apa gimana nih? Enggak, tadi gue kan ngebahas kan yang LGBT kan. Nah, udah gitu kan gue kan ngomong kan si cowok ini pacaran sama si cewek ini disakitin. Iya. Ya Ini kan? maksudnya cowok ini tuh konteksnya Nah, udah. lu apa gimana nih? Bukan. Oh, Kan gua misalnya ya. Oh. Nanya sama lu, bro. Oh, gitu. Oh, itu. aduh. Lanjut tuh. Lanjut bro. Nah, udah gitu ya itu yang tadi lu bilang trauma. Susah sih kayak gitu. Susah gitu. Jadi kayak gitu tuh udah trauma gitu udah susah, dia udah mau gimana lah. Dia udah nyaman sama cowok ini sama cewek ini, udah nyaman ya udah susah gitu. Namanya suatu kenyamanan, ya itu susah. Iya. Apalagi yang di saat terpuruk itu, yang benar-benar ada buat lo, yang ngebantu buat lo, itu dia ya udah sulit lah kayak gitu. Betul. Yang tadinya dia normal, sejati gitu kan. Sejati, Sejati, anjir, gitu kan. sejati. Nggak taunya terjun Tujuan kemana ya? di lingkungan kayak gitu, ya udah kena dia. Berapa bulan tuh bro? Kira-kira tuh. Kalau misal kan tadi kan lu kan bilang kan nggak sebulan ya 2 bulan gitu kan. Nah itu berapa bulan tuh? Kalau yang gua tahu Yang ya, gua tahu gitu kan. yang gua tahu, kalau dari yang pernah gua ketemu 2024 itu, dia kenanya itu di tahun 2020. Di saat ya semua pasti keganggu lah. Iya. Covid kan. Ekonomi susah. Iya. Dia pun nggak dapat kerja. Ada salah satu Temennya. temennya si biasanya kan dia kan cowok kan. Salah satu temen cowoknya yang
kayak awal mulai itu kayak sepik-sepik ngebantuin dia, ngasih dia makan, ngasih dia rokok, Baiklah. baik. Lama-lama sering nginep terus tidur Udah bareng. nyakin kosan gitu ya. Enggak, dia yang nginep di tempat Di temen tempat gue ini. dianya. Iya, itu awalnya itu kayak ya udah gimana, yang saat gua teman-teman gua yang asli yang lain cewek-cewek cowok-cowok gak ada yang bantuin gua gitu kata dia. Cuman dia yang bantuin. Bantu, jadi kayak proses itu sekitar 6 sampai 1 tahun Anjir. prosesnya. Itu udah kayak kredit handphone. Gila ya. Jadi kalau misalkan gitu, Emang susah sih bro kayak gitu, udah yang gue bilang tadi, ya faktor kenyamanan kenyamanan. yang di saat orang lain gak bantu tapi ada orang lain yang bantu Yang tapi bantu. disalahgunakan Gitu. Yang bantunya itu gitu. gimana nih gitu, Gitu gimana kan? Ya, maksudnya? maksudnya yang bantunya kan dia kan nggak suka sama cewek sama misalkan cowok sama misalkan si cowok nggak suka sama cewek gitu kan, si cewek nggak suka sama si cowok, jadi istilahnya ya itu ya LGBT itu. Kenapa mereka gak tukeran aja gitu bro? Itu kan maksudnya? Ya kan si cewek gak suka si cowok ini kan, si cowok ini gak suka sama cewek ini. Yang Kenapa? jadi pertanyaannya, lu mau nggak dia gitu? Oh iya ya gitu ya. Mau nggak? Misalkan Kalau lu sendiri mau nggak? gini bro, si cowok ini misalkan Sama bisa cowok. dibilang sama cowok pacaran, Si cewek si suka sama jenis gitu kan. si cewek Nah, si ini- cewek ini pacaran sama si cewek gitu Iya. kan. Nah, Tukeran. ketemu tuh dua orang Iya, gitu tuh iya. kan. 4 orang dong, Nah, 4 orang. empat orang. Lu cewek lu buat gua dong. Nggak mau mungkin dong bilang gitu Nggak kan. bakal mungkin sih. Cowok lu buat gua dong. Nggak Nggak mungkin bakal dong. mungkin sih, iya. Orang pikiran dia udah, oh ini cewek gua, ini cowok gua gitu kan. Iya sih. Iya sih. Udah kenyamanan apalagi udah bertahun-tahun itu. Iya betul kan. Udah main klub, main pepaya ya. Udah main ya itu lah Main pokoknya. pepaya sama main pedang ya. Gitu ya bro. Adu pedang sama adu buah pepaya. Anjir. Buah pepaya bukan? Hah? Gue nanya dia tahu aja buah pepaya. Tahu gua ada buah apa dah. Oh ya udah dah bahaya ya. Takutnya buah pepaya dan ini adu pedang gitu. Gitu. Oke bro, kita ngopi dulu bro. Oh iya ya. Tapi gue udah begini sih. Di. Udah ini kedinginan nih kopi ini. Iya. Wih mantap. Mungkin kopi boleh dingin bro. Tapi pembahasan tetap panas bro. Mantap. Oke bro, kalau gitu ada yang mau ditambahin lagi ceritanya bro? Ya mungkin kalau gue sih pesan aja mungkin sedikit sih bro. Gue bukan maksud untuk kayak menggurui. Gue bukan maksud untuk kayak sok paling tahu gitu. Ya takutnya gitu kan. Sekarang tuh banyak. Ya gue nggak tahu ya. Maksudnya entah emang ada apa enggaknya gue nggak tahu. Tapi yang gue takut tuh kayak generasi muda aja sih bro. Iya. Kayak mengantisipasi lah. Iya. Mungkin untuk kayak mungkin dari segi orang tua gitu yang tanda kutip orang tua muda yang anak-anaknya milenial udah punya anak kepada gede. Ya gue berharap sih kayak mereka itu lebih ke selalu ada buat anaknya lah gitu. Dijaga lah. Iya mungkin misalnya anaknya cewek ya mungkin bapak lah lebih dominan nanya kamu kenapa dek, kamu kenapa nak gitu. Kalau yang cowok perhatian gitu, takutnya di saat ya dia berpikir nggak ada temen yang bantu, nggak ada orang tua yang membantu, disalahgunain sama salah satu oknum si kaum pelangi ini gitu. Ya kayak kaum pelangi dong jatuhnya kan, ya kaum pelangi mereka kayak mencoba gitu. Enggak, iya dah mau gitu ya. Coba ke kamera dong, coba dong ke kamera. Tidak kayak gitu, coba gimana? Kecil gitu ya. Coba coba. Lanjut bro. Lanjut. Ya maksud gua kayak gitu lah. Kayak untuk orang tua lah. Tetap kayak gini tuh pasti ada peran orang tua ya. Walaupun terlepas kita kejadian di luar sana tuh yang tahu. Tapi ya cobalah kita usaha dulu sebagai orang tua kayak coba menanyakan apa yang terjadi sama si anak ini. Biar ya awalnya mungkin kita nggak tahu gitu kan. Awalnya coba-coba gitu kan. Tapi akhirnya enak juga itu yang takutin. Enak juga itu. Takutnya gitu doang. Ya cobalah kita kayak coba jaga si anak inilah atau jaga anak-anak kalian atau jaga kayak putra-putri ya kayak selalu ada lah. Coba walaupun kalian sibuk kerja, sibuk mencari cuan ekonomi, cobalah kayak support lah atau sejam 2 jam untuk kayak diskusi lah sama anak kalian. Keluh kesah misalnya yang cewek mungkin ibu-ibu sama anak yang cowok gitu kan. Terus gitu kan. Anak cewek dekat sama bapaknya gitu kan. Kayak coba tanya, "Dek, kenapa? Dek, hari ini ada apa? Cerita dong." Kayak gitu. Kayak coba cari tahu lah biar si anak ini tuh nggak disalahgunakan atau dimasuki oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah dewasa, ya kalian udah bisa berpikir lah gitu. Ya gue bukan bermaksud untuk ini tuh baik, ini tuh buruk, bukan. Kalian udah bisa berpikir, udah bisa membedakan mana hal baik, mana hal buruk. Kalau itu menurut kalian baik, ya terlepas lagi ya namanya keadaan ya mental itu berpengaruh banget. Ya kalian, gue bukan bermaksud untuk kayak Islami, bukan bermaksud kayak sok suci, nggak bermaksud kayak sok paling taat agama. Ya kalian kalau emang tanda kutip mental kalian terganggu, cobalah kalian tidur cepat, bangun malam, ngadap Allah. Atau kalian yang
selain agama Islam, datang ke gereja kah atau ibadah atau agama yang lainnya gitu. Coba dekatkanlah diri pada Tuhan. Ya mungkin dari situ kan bisa terlepas dari kayak gitu. Kasihan aja gitu bro. Iya. Lu cakep banyak bro. Iya. Cowok cakep, cowok tulen. Bahkan banyak baca komenan ya. Sayang banget Jir, cakep-cakep gay. Sayang Cewek banget juga Jir, gitu ya, cakep-cakep cantik-cantik gitu ya. iya, ngelambai, cantik-cantik. Tomboy gitu. Tomboy. Yang gue bikin bingung tuh ada bro, cowok tomboy gimana coba? Cowok tomboy itu cewek. Nah kali ya. itu. Ya kan? Pokoknya ya masih dulu deh, mungkin pesan-pesan gua ya gitu yang tadi, mungkin kalian bisa diambil pelajarannya lah di situ. Gua bukan bermaksud untuk menggurui, gua bukan bermaksud untuk kayak memberitahu, so paling bijak, bukan. Gua kayak coba ini menurut POV gua yang benar teman-teman gua itu atau salah satu teman gua itu Iya. sedang mengalami sampai saat ini gitu. Mungkin sampai situ dulu mungkin bro. Oke. Ya oke, pembahasan kita sampai di sini dulu. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jika emang kita ada kesalahan kata-kata atau salah pengucapan atau menyenggol salah satu tanda kutip LGBT atau komunitas kalian, ya kalian bisa luruskan di kolom komentar. Kita nggak bermaksud untuk menyenggol kalian yang sudah tanda kutip terterjun. Kita coba untuk mengajak lah. Kasihan generasi muda kita itu masih panjang. Apalagi kita tuh ingin menuju Indonesia emas. Jangan sampai generasi muda kita tuh tercemari oleh hal-hal yang negatif seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Yang benar Bang David bilang, jika ada kesalahan kata atau emang salah pengucapan menyenggol salah satu komunitas lah yang tanda kutip kesana-kesana itu, mohon diluruskan di kolom komentar. Iya, Gue nggak bosan-bosan selalu minta kalian untuk support kita dengan cara subscribe, Like komen, and share. biar kita semakin semangat untuk memperbaiki dari segi kualitas visualnya tuh. Santai dari segi visualnya, bahkan dari segi pembahasannya. Mungkin sampai ketemu lagi di pembahasan atau ngobrol santai konten selanjutnya. Selamat malam.